Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan muzakarat tentang bagaimana kita buat taklim rumah 5 amal. Hari ini orang tidak paham gunanya taklim, tapi gunanya duit semua paham. Orang bersungguh-sungguh cari duit karena paham gunanya duit. Orang tidak bersungguh-sungguh dalam taklim karena tidak tahu gunanya ilmu. Padahal semua amal itu syarat diterimanya itulah dengan ilmu. Maka itulah Nabi SAW fardukan kepada seluruh kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib hukumnya bagi seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin ini maksudnya ada laki-laki di sana, ada perempuan di sana. Maka taklim rumah ini adalah satu sarana untuk menggugurkan kewajiban kita. Dan ini bukan amalan baru. Ini amalan yang hidup di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha bisa menghafal Al-Qur'an kalau tidak ada taklim bersama Rasulullah SAW. Bagaimana bisa meriwayatkan 2210 hadis kalau tidak ada taklim bersama Rasulullah SAW. Bagaimana bisa menjadi muallimah terbesar kalau tidak ada taklim bersama Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan apabila sahabat ini berbeda pendapat tentang satu perkara, mereka itu datangnya kepada Siti Aisyah untuk bertanya. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu berbeda pendapat tentang pahala menghantarkan jenazah ke kuburan. Abu Hurairah ini buta huruf. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu orang pandai, orang sekolahan. Ayahnya nih Umar bin Khattab orang pandai, dan anaknya juga orang pandai, sehingga dia bisa tulis baca. Sedangkan Abu Hurairah ini buta huruf, tidak bisa tulis baca. Tapi mereka berbeda pendapat dalam perkara mengantarkan jenazah, pahala mengantarkan jenazah ke kuburan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya ingat Rasulullah SAW berkata pahalanya 2 qiraat. Kata Abdullah bin Umar, saya tulis pahalanya 1 qiraat. Kira-kira lebih kuat mana, yang tertulis atau yang diingat? Mereka sama-sama ngotot. Maka mereka berdua pergi ke mana? Ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, kami beda pendapat dalam perkara ini. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Pahalanya 2 qiraat. Kalah yang nulis. Jadi hadirin yang mulia, begitulah hebatnya ilmunya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana bisa mendapatkan ilmu seperti itu? Karena adanya taklim rumah bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran, sehingga Siti Aisyah ini hafizah, hafal 30 juz Al-Quran, dan hafal ribuan hadis. Padahal Siti Aisyah ditinggal wafat Rasulullah SAW, umurnya baru 18 tahun, masih ABG. Coba kita periksa anak-anak gadis kita yang 18 tahun. Berapa jumlah hafalan Al-Qur'annya?
Berapa jumlah hafalan hadisnya? Hadirin yang mulia, jadi taklim rumah yang diperintahkan kepada kita hari ini untuk kita amalkan di rumah-rumah kita. Taklim rumah yang dianjurkan oleh para masyayikh, diamalkan di rumah-rumah kaum muslimin di seluruh dunia. Ini bukan amalan baru. Amalan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan kepada putri-putrinya untuk membaca setiap malam surah Al-Waqiah. Ini adalah bukti bahwa taklim rumah ini hidup di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Surah Al-Waqiah ini surah yang sangat penting. Dikatakan ini surah gina, surah kekayaan. Siapa yang setiap malam baca surah Al-Waqiah, maka akan dijauhkan dari kefakiran, akan dijauhkan dari kemiskinan. Begitu juga ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa apabila seseorang ini tertimpa musibah, dia membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Maka mendengar itu seorang sahabat bernama Salamah radhiyallahu anhu pulang, diajarkan kepada istrinya. Inilah amalan sahabat. Mereka di masjid betul-betul menjadi muta'allim, menjadi pelajar. Mereka mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi taklim masjid ini bukan amalan baru juga. Taklim masjid ini amalannya Rasulullah SAW, amalan di masjid Nabi. Para sahabat mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh, dengan tawajuh, sehingga mereka bisa menghafalnya. Pulang ke rumah disampaikan kepada istrinya, dan istrinya bertanya, apa yang engkau pelajari tadi dari masjid? Apa yang engkau pelajari tadi dari Rasulullah? Hari ini kenapa para ahbab ini pulang ke rumah tidak menyampaikan apa-apa kepada istrinya, kepada anaknya? Karena para istri ini cuek. Tidak ada yang bertanya kepada suami, tadi taklim apa di masjid? Tadi belajar apa di masjid? Tadi kitab apa yang dibuka di masjid? Tadi ustaz sampaikan apa di masjid? Tidak ada. Karena kaum perempuan tidak bertanya perkara ini kepada kaum laki-laki, akhirnya laki-laki juga malas taklim di masjid. Kalau toh taklim dibuat, laki-laki ini ngantuk, bahkan tidur, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang scrolling itu. Katanya setan gepeng. Ustaz lagi bicara ayat-ayat Allah, bicara tentang kubur, mahsyar, sirat. Tapi dia mainkan setan gepeng di belakang. Jadi tidak ada ilmu yang masuk. Apa yang disampaikan di rumah sebenarnya bukan salah laki-laki sepenuhnya, karena yang di rumah tidak nanya apa-apa. Maka mulai hari ini, tanggal 13 Oktober 2024, sebentar lagi mau ganti presiden baru. Kita harus mulai bertanya kepada suami, wahai suamiku, tadi taklim apa di masjid? Itulah yang ada di kalangan sahabiah. Pulang suaminya dari masjid, bertanyalah Ummu Salamah kepada Abu Salamah suaminya, wahai Abu Salamah, tadi Nabi mengajarkan apa di masjid? Maka Abu Salamah sampaikan,
apabila seseorang terkena musibah, dia membaca doa ini, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Maka Ummu Salamah menghafalkannya. Ummu Salamah mengajarkannya juga kepada anak-anaknya. Suatu hari ternyata Abu Salamah wafat. Maka teringat ajaran suaminya. Kalau terkena musibah baca ini. Dia baca. Hadirin yang mulia, Abu Salamah dengan sahabat-sahabat yang lainnya itu seangkatan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seangkatan dengan Sayyidina Umar, orang-orang awalun masuk Islam. Maka ketika ini dibaca oleh Ummu Salamah, terfikir juga, siapalah yang akan menggantikan suamiku yang lebih baik. Tapi ternyata dibuktikan bahwa akhirnya Rasulullah SAW yang melamar Ummu Salamah lebih baik daripada Abu Salamah. Ini adalah hasil daripada ta'lim rumah yang ada di dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi ini bukan amalan baru, bukan karangan-karangan masyayikh. Ini amalan yang hidup di zaman Rasulullah, di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Maka ta'lim rumah ini sangat penting, dan kita dianjurkan kita mulai ta'lim itu dengan membaca Quran sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kita sudah tahu ceritanya, masuk Islam karena adanya taklim di rumah adiknya, di rumah Fatimah binti Khattab. Mereka sedang belajar membaca Al-Quran, dan inilah keberkahannya telah datang dalam kehidupan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, kita dianjurkan untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Al-Quran ini adalah ayat-ayat Allah. Kalau kita perbaiki bacaan-bacaan kita, maka Allah akan senang kepada kita. Kemarin sudah disampaikan hak Al-Quran itu ada 5. Pertama, beriman kepadanya. Karena salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada kitab, beriman kepada Al-Quran. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, yakni kepada Al-Quran, iman kepada Nabi, Rasul, iman kepada kiamat, iman kepada takdir. Nah, beriman ini hak Al-Quran yang nomor 1. Yang kedua, membacanya dengan betul. Kalau salah bacanya, salah artinya. Alhamdu dengan alhamdu itu jadi beda sekali artinya. Alhamdu, ha kecil, itu artinya segala puji. Tapi alhamdu pakai ha besar itu artinya segala kehancuran, segala keburukan. Hanya beda ha dan ha, maka diperbaiki. Dan Allah senang kalau hamba-hambanya memperbaiki bacaan. Kemudian hak yang ketiga Al-Quran adalah diketahui artinya, karena di situ ada perintah, ada larangan. Hak yang keempat, diamalkan. Apa yang diperintah kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Kemudian hak yang kelima adalah didakwahkan. Ajak orang untuk baca Quran, ajak orang hafal Quran, ajak orang untuk memahami perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dengan cara mentadabburinya. Karena itu Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh sering menyampaikan di dalam bayan-bayan beliau, nasihat-nasihat beliau, agar ketika membaca Al-Quran itu baca dengan terjemahnya, minimal terjemahnya.
agar kita faham apa yang ada di dalam Al-Quran itu, sehingga betul-betul menjadi pedoman dalam hidup kita. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran ini akan menjadi petunjuk, menjadi dalil, menjadi pedoman, menjadi cahaya, sehingga dia dibawa ke dalam surga. Tapi kalau Al-Quran ditaruh di belakang karena tidak paham, tidak ngerti, maka justru Al-Quran ini akan menjadi jaksa, menjadi penuntut yang akan menyeret orang-orangnya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sangat penting sebelum kita mulai, kita baca fadilah Quran terlebih dahulu, supaya kita ada semangat, kita ada kekuatan untuk membacanya dengan betul, dengan tartil. Setiap huruf apa pahalanya. Setiap huruf itu ada harganya di dalam Al-Quran. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca surah Al-Fatihah itu begitu banyak huruf di dalam sana dan begitu besar pahalanya. Membaca surah Al-Kafir 4 kali seperti khatam Quran pahalanya. Membaca surah Yasin 1 kali seperti khatam Quran 10 kali. Ini karena kita tidak paham, jadi orang tidak mengamalkannya. Maka sangat penting kita baca fadilah Al-Quran. Kemudian kita buat halqah Quran bersama istri, bersama anak. Walaupun anaknya masih kecil, dudukkan di situ dalam taklim, sehingga dia akan dengar walaupun dia belum paham, tapi suasana malaikat sudah berada di dalam rumah kita. Kalau malaikat berada di rumah kita, maka orang-orang rumah itu akan ketularan sifat-sifat malaikat. Apa itu sifat malaikat? Taat. Ini yang paling penting. Para sahabat itu dahulu bandel, tapi setelah ikut kepada Rasulullah SAW, maka mereka berubah menjadi taat. Dan asbab ketaatan mereka, maka Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Kalau kita bawa mobil, mobilnya taat, enak kita bawanya. Kita mengkol kanan, dia ke kanan. Kita mengkol kiri, dia ke kiri. Kita injak rem, dia berhenti. Kita injak gas, dia laju. Itu kalau mobilnya taat. Kalau mobilnya tidak taat, kacau kita. Kita mengkol kanan, dia ke kiri. Kita mengkol kiri, dia ke kanan. Kita injak rem, dia laju. Jadi kacau, bisa nubruk. Ini adanya penderitaan, kesusahan yang dialami umat manusia hari ini karena tidak taat. Nah, adanya taklim yang dibuat di rumah kita itu mengundang para malaikat. Dan taklim dianjurkan pada waktu dan tempat yang tetap. Misalnya taklimnya jam 7:30 pagi, maka buat taklim itu jam 7:30 pagi, terus menerus di tempat yang sama sampai hari kiamat. Jadi kalau kita sudah istiqomah buat taklim jam 7:30 tiap hari 7:30, sebelum kita duduk di situ, para malaikat tuh sudah duluan duduk di situ. Dan mereka saling memanggil satu sama lain. Di rumahnya Pak Ismet di taklim jam 7:30. Ayo kamu di langit pertama, langit kedua, turun sini. Dia akan SMS teman-temannya di langit 1, langit kedua, langit ketiga. Semua bersaf-saf sampai ke langit ke-7. Karena apa? Udah istiqomah jam 7:30 itu sudah taklim di situ. Jangan sampai telat. Kalau kita telat buat taklim itu malaikat juga kecewa. Ini udah jam 8 kok belum ada taklim. Waduh, udah gelisah mereka, saling menengok satu sama lain. Jadi gak sih ada taklim hari ini? Mereka itu makanannya itu adalah taklim itu.
Makanan para malaikat, nutrisi para malaikat, gizi para malaikat, taklim itu. Mereka itu saling memanggil satu sama lain. Ada yang disebut malaikat jawal, malaikat yang tukang jaulah. Mereka ini kalau temukan majelis taklim, mereka akan saling memanggil satu sama lain, saling WA satu sama lain, saling email satu sama lain, supaya mereka ngumpul di majelis itu. Tapi kalau telat dibuat taklimnya, mereka tuh kecewa. Mana ini dari tadi kita sudah kelaparan, tidak datang-datang yang taklim. Kalau berkali-kali tidak taklim on time, akhirnya mereka udah males, mereka nggak mau datang lagi. Kalau malaikat sudah tidak datang ke rumah kita, maka penggantinya adalah setan. Malaikat itu cahaya, setan itu kegelapan. Apabila cahaya telah menghilang, otomatis kegelapan akan datang. Maka sangat penting kita buat taklim di tempat yang sama, pada waktu yang sama, sehingga tidak membuat kecewa para malaikat. Orang kita bikin kecewa Pak RT saja, membuat Pak RT males ngurusin surat-surat kita. Apalagi membuat kecewa malaikat yang betul-betul merupakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Taklim kita buat. Kemudian yang kedua, taklim kitabi. Kita baca taklim kitabi, fadilah sholat. Gunanya sholat apa? Hari ini orang tidak tahu gunanya sholat, karena itu mereka tidak sholat. Ada juga sholat ya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak tahu bahwa sholat ini perkara yang sangat penting, perkara yang mana para malaikat sendiri itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan sholat ini kepada Jibril alaihissalam untuk membawa kepada Rasulullah, tapi Rasulullah dijemput untuk mengambil langsung yang namanya perkara sholat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu orang di kampung nih, dipanggil ke istana negara, diberikan sesuatu, ini pasti sesuatu yang sangat penting dari istana negara. Bukan benda kaleng-kaleng yang dibawa ini. Orang yang dipanggil dari kampung untuk datang menghadap kepada istana. Maka namanya sholat di perkara yang sangat luar biasa. Ini adalah tools, ini adalah alat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua persoalan manusia. Dahulu ada orang tidak punya makanan di rumahnya, dia sholat, makanan datang. Ada orang yang sakit, dia sholat, sembuh. Ada orang bermasalah dengan ekonominya, dia sholat, selesai masalahnya. Kenapa? Karena dalam sholat itu memang Allah Subhanahu wa taala janjikan berbagai macam janji. Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah-masalah melalui sholat. Ada orang lemah dengan sholat dia kuat. Ada orang benci dengan sholat dia jadi cinta. Ada orang yang tadinya jauh dengan sholat dia menjadi dekat. Sholat luar biasa. Dan para sahabat dahulu, kehidupan mereka miskin. Mereka ini sering kelaparan. Tapi dengan sholat selesai masalah-masalah mereka. Bahkan berubah mereka menjadi sejahtera. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 22, itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit diletakkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan Allah diletakkan di langit itu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan lautan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan rizki. Allah ta'ala memberikan pengumuman, aku meletakkan rizki kamu di langit. Allah maha baik, dikasih tahu kita ini. Dikasih tahu kita alamat rizki itu di mana.
Udah dikasih tahu, tapi kita kok mencarinya di tempat yang lain. Bagaimana kita ini? Allah kasih tahu, aku taruh nih rizki kamu di langit, tapi kita ini sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Itu yang membuat kita letih. Wa fis samai rizqukum. Di langit itu diletakkan rezeki kamu. Dan kita ini beruntung, Allah Subhanahu wa taala berikan kita tangga untuk naik ke langit, diberikan kita eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit, namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Maka para sahabat dahulu tidak ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah. 100% lelaki balik nih sholat berjamaah di masjid. Ibu-ibu nih sudah siapkan pakaian suaminya sebelum azan berkumandang. Tahu ini jam berapa waktu-waktu sholat ibu-ibu. Walaupun dulu tidak ada jam, ibu-ibu tahu ini saatnya saya persiapkan sendal suami saya persiapkan sarung suami saya siapkan baju koko suami saya siapkan tongkat suami saya. Mungkin kalau suaminya pakai cincin batu akik, siapkan cincin batu akik suaminya. Siapkan siwak suaminya. Bahkan mungkin kalau suaminya ada gigi palsu, udah disiapkan gigi palsu suaminya, udah disikat gigi palsu suaminya, songkok suaminya, sorban suaminya, sudah. Karena dia tahu mempersiapkan pakaian suami untuk berangkat ke masjid. Setiap suami berangkat ke masjid, semua pahalanya akan mengalir kepada kaum ibu di rumah. Suaminya berjalan ke masjid, tiap langkah dosanya diampuni, tiap langkah pahala diberikan, tiap langkah diangkat derajat. Maka di rumah ibu-ibu walaupun sedang cuci piring, sedang ngepel, tapi pahala langkah-langkah suaminya berangkat ke masjid itu mengalir kepada kaum ibu di rumah. Sebenarnya kaum ibu ini mudah mendapatkan pahala berkhidmat kepada suami. Dahulu sahabat difaham, sehingga 100% itu laki-laki sholat berjamaah di masjid. Karena dari sana Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan rezeki mereka. Kaya raya sahabat radhiyallahu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu. Kata Pak Cecep itu datang kekayaan dari Rom dan Parsi sebesar 3 miliar dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu dinar 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan itu sekarang lebih dari 4 juta rupiah. Bahkan ada yang mengatakan sekarang hampir 2 juta rupiah per gram. Nah. Jadi kalau 4 gram 8 juta. Banyak. 1 gram 4 juta saja. 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. 12.000 triliun itu bukan uang sedikit. Saya dengar utang NKRI hanya 8.000 triliun. 8.000 triliun itu pinjam uang sahabat. 8.000 triliun masih sisa mereka 4.000 triliun. Lunas utang NKRI. Tempo hari itu Menteri Keuangan mengumumkan setiap kepala orang Indonesia ini menanggung hutang negara itu 13 juta, kemudian meningkat jadi 17, sekarang jadi 20 juta per orang. Masya Allah, bahaya besar kalau utang ini ditimpakan kepada kita. Nabi itu tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Bahaya besar. Masya Allah. Sahabatnya surplus kehidupannya. Mereka menganut sistem ekonomi langit, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis. Mereka tidak menganut itu. Mereka ini sistem ekonomi langit. Mereka tahu di langit itu diletakkan rizki, di langit itu diletakkan ekonomi. Mereka sejahtera hidupnya. 12.000 triliun kekayaan mereka. Kalau 12.000 triliun ini dibagi kepada 124.000 jumlah sahabat,
Setiap satu kepala dapat bagian 96,7 miliar. Bukan sedikit itu 96,7 miliar. Kalau uang 100 ribu itu ditumpuk, 10 juta itu 1 senti. 100 juta 10 senti. 1 miliar 1 meter. Kalau 96,7 miliar sama dengan 96,7 meter. Tingginya Monas itu 115 meter. Beda sedikit dengan Monas, tumpukan uang 100 ribu dibagikan kepada sahabat. Sejahtera kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka jaga sholatnya. Dari mana dapat diketahui bahwa sholat ini menyelesaikan masalah ekonomi? Melalui taklim fadilah sholat. Maka itu perlu di rumah ini kita buat taklim fadilah sholat. Begitu juga fadilah zikir. Istri Nabi SAW sedang berzikir, Juwairiyah sedang berzikir, kemudian ditinggal Nabi ke masjid. Pulang dari masjid, Juwairiyah masih berzikir. Kata Nabi SAW, apa kamu meninggalkan zikirmu waktu aku pergi? Tidak, aku berzikir terus. Maka kata Nabi, aku ajarkan kamu beberapa kalimat. Kamu baca ini, kalimat yang singkat ini, maka akan mengalahkan seluruh zikir kamu dari subuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini singkat, tapi dibaca 3 kali mengalahkan seluruh zikir yang dibaca dari pagi sampai siang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Ini ibu-ibu diulang-ulang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Baca 3 kali, seluruh amalan zikir dari pagi sampai siang itu sudah lewat pahalanya dengan bacaan tadi. Sederhana, pendek. Bahkan Nabi SAW bersabda, apabila ada orang tuh malas bangun tahajud, pelit pula nggak mau belanjakan hartanya, penakut juga nggak mau maju di medan tempur. Sekarang ini ada pertempuran di Gaza, Palestina, takut dia ke sana, takut mati. Sudah baca yang sebanyak-banyaknya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu lebih baik daripada bangun tahajud karena malas, lebih baik daripada bersedekah karena pelit, lebih baik daripada pergi berperang karena takut. Jangan sudah malas, sudah pula pelit, sudah pula penakut, nggak mau baca ini. Padahal mudah, subhanallah wa bihamdihi. Bahkan dikatakan orang yang membaca ini 100 kali sebelum subuh, dia baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca 100 kali, maka Allah jamin rizkinya, Allah mudahkan rizkinya. Gampang. Itu sebabnya para sahabat kaya raya, karena dia punya amalan-amalan yang istiqomah mereka buat. Dia baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kalau mereka punya hutang, mereka punya amalan, lepas asar dia baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika minal galbatid dain wa kahrir rijal. Baca ini. Inilah amalan-amalan yang kita ketahui apabila ada taklim kitabi dibuat di rumah. Begitu juga kita baca
fadilah tabligh. Satu demi satu hadis kita baca, ayat kita baca. Bagaimana pentingnya dakwah tabligh. Satu orang kita ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Ini kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Unta merah itu unta yang termahal pada zaman itu. Kalau sekarang mungkin Lambo, bukan lembu, Lamborghini, Lambo merah, atau mobil-mobil mahal. Ini pahala mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabligh. Dan datangnya agama kepada kita hari ini karena ada dakwah dan tabligh dibuat oleh sahabat radhiyallahu anhu. Begitu juga kita baca untuk mendatangkan kerisauan kepada umat dalam hati kita. Kita baca nih, apa penyebab keruntuhan umat. Kita baca. Bulan Ramadan kita baca fadilah Ramadan. Waktu musim haji kita baca fadilah haji. Dan kita juga baca fadilah sedekah agar jangan pelit. Orang yang sedekah ini maka hartanya akan bertambah. Nabi sampai bersumpah, wallah tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dalam hadis lain dikatakan, bentengi penyakitmu, obati penyakitmu dengan sedekah, dan bentengi keselamatanmu dengan sedekah. Sedekah ini obat segala penyakit dan benteng dari segala musibah. Ini sedekah. Haji Abdul Wahab di Istimewa Tonggi itu sampaikan, kalau orang terkena penyakit, orang-orang beriman terkena penyakit, ada 5 tertibnya. Orang sakit, maka 5 tertibnya bagi orang beriman. Tertib yang pertama, sholat 2 rakaat. Itu tertib yang pertama. Bukan sholat biasa, tapi sholat hajat, sholat khusus untuk lapor kepada Allah, ya Allah saya sakit. Bukan Allah tidak tahu, tapi ini kita mengambil kesempatan untuk mendekat kepada Allah dengan memberikan laporan secara khusus, ya Allah saya sakit. Itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, sedekah. Langkah yang kedua sedekah. Jadi cari orang-orang yang memerlukan, berikan harta kita. Kalau kita tidak bersedekah kepada orang-orang yang dimana sebenarnya harta kita itu ada haknya dia, maka Allah akan ambil harta kita itu dengan cara Allah sendiri. Kadang-kadang dengan terpaksa mengeluarkan harta kepada dokter, kepada rumah sakit, lebih mahal biayanya daripada bersedekah kepada orang-orang fakir. Maka dianjurkan tuh sedekah setiap hari secara istiqomah, walaupun tidak banyak, tapi istiqomah terus menerus. Kalau banyak lebih bagus lagi, karena itu yang akan kembali kepada kita nanti di yaumil akhir. Jadi langkah kedua bagi orang beriman kalau sakit adalah sedekah. Langkah ketiga adalah doa minta hidayah. Bukan doa minta sembuh. Kalau doa minta sembuh itu doa yang kecil, doa yang sepele, seperti minta pentil. Tapi kalau doa minta hidayah, doa minta mobil, kalau mobilnya dapat pasti pentilnya ikut. Kalau pentil dapat, mungkin peleknya saja tidak ikut, bannya pun belum tentu ikut, apalagi mobilnya. Jadi doa yang besar. Pada saat sakit, doa minta hidayah. Ya Allah, turunkan hidayah kepada seluruh manusia di seluruh alam. Turunkan hidayah kepada seluruh bangsa Indonesia. Turunkan hidayah kepada seluruh orang di kampung saya. Turunkan hidayah kepada seluruh orang di tetangga saya. Kepada seluruh orang di rumah saya. Turunkan hidayah kepada saya, ya Allah. Mintakan orang-orang dahulu. Kalau kita doa mintakan kepada orang, maka ada satu malaikat yang berdiri di
di samping kita. Kamu juga, kamu juga. Jadi kita doakan orang apa? Itu malaikat di samping kita mengatakan anta kadzalik, kamu juga, kamu juga. Kalau kita minta, ya Allah, lunaskan hutangnya si fulan, maka malaikat mengatakan kamu juga. Jadi kau punya hutang, doakan si fulan agar lunas hutangnya, sehingga malaikat mengatakan kamu juga. Doa kita belum tentu makbul, tapi doa malaikat pasti makbul. Malaikatnya tidak berdosa, kita banyak dosa. Karena itu penting kita doakan orang. Ya Allah, keluarkan Mas Tur ke Eropa, Haji Said ke Amerika, ya Allah. Doakan seperti itu. Malaikat mengatakan anta kadzalik, kamu juga, kamu juga. Nanti kamu akan diberangkatkan ke Eropa, ke Amerika, Mas Tur. Jadi jangan pelit doakan orang. Ini penting. Jadi doa minta hidayah. Ini langkah ketiga. Kemudian yang keempat, cari obat yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Dalam Al-Quran ada madu, dalam hadis ada habbatus sauda, ada kalonji. Itu dalam hadis disebutkan, kata Nabi, al-habbatus sauda syifa min kulli da. Habbatus sauda ini obat bagi segala penyakit. Habbatus sauda itu bahasa Urdunya kalonji. Kalonji ini obat segala penyakit. Kalau obat segala penyakit itu tidak ada lagi obat yang diperlukan. Kalau ini adalah obat pamungkas. Kalau tidak sembuh berarti sudah mau mati. Ini langkah keempat. Cari obat yang ada dalam Quran dan hadis. Kemudian yang kelima, baru ke dokter, baru ke tabib, baru cari tukang pijit dan sebagainya. Hari ini kita sakit, yang pertama kali kita ingat tuh dokter, obat, rumah sakit. Terakhir sekali itu baru ingat sholat. Nah, inilah masalah kita hari ini. Kita tahunya ini dari mana? Dari taklim harian yang kita buat. Dan begitu juga setelah selesai taklim kitabi, kita lanjutkan dengan muzakarah sifat-sifat sahabat. Muzakarah 6 sifat. Bagaimana imannya sahabat, bagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga 8 pintu surga itu manggil-manggil Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita ini bisa melewati 1 pintu surga, begitu senangnya kita. Tetapi pintu surga itu apabila dilewati Abu Bakar, maka begitu senangnya pintu surga itu. Bagaimana imannya Abu Bakar itu kita muzakarahkan. Bagaimana imannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sehingga air sungai Nil itu tunduk kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana gempa bumi yang terjadi di Madinah langsung diam ketika ditendang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana angin menyampaikan suara Sayyidina Umar kepada pasukan yang ada di Mesir, padahal tidak ada handphone, tidak ada satelit, tapi suara Sayyidina Umar kedengaran kepada pasukan yang ada di Mesir. Itu imannya sahabat. Bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika pagi-pagi dia berada di masjid, datang orang, "Wahai Abu Darda, iman kamu. Wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar." Kata Abu Darda, "Rumah saya tidak terbakar." Nah, orang ini pergi, datang orang yang kedua, "Abu Darda, ini kampung kita terbakar, rumah kamu terbakar." Kata Abu Darda, "Rumah saya tidak terbakar." Datang lagi orang yang ketiga, "Abu Darda, rumah kamu sudah habis." Kata Abu Darda, "Rumah saya tidak habis, tidak terbakar." Datang orang keempat, katakan, "Wahai Abu Darda, satu kampung terbakar, rumah kamu tidak terbakar. Apa yang menyebabkan kamu tenang-tenang saja di masjid?" Kata Abu Darda, "Aku mendengar kekasihku Baginda SAW bersabda, siapa baca doa ini pagi hari atau pada sore hari, maka tidak akan ada musibah yang menimpanya. Dibaca pada waktu pagi, tidak akan ada musibah menimpanya sampai sore hari.
Dibaca sore hari, tidak ada musibah yang bakal menimpanya sampai pagi hari. Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu nih. Tapi ini harus dirahasiakan, tidak boleh ketahuan sama Presiden Prabowo. Kalau ketahuan ini nanti dibaca, nanti pas pampres gak laku lagi, gak perlu lagi pas pampres, nganggur nanti pas pampres. Baca doa ini, Allahumma anta rabbi. Ini dikenal sebagai doa Abu Darda. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu baca, itu panjang. Pelajari. Dibaca pagi, selepas asar baca lagi, lepas subuh baca lagi, lepas asar baca lagi. Insya Allah tidak akan ada musibah yang menimpa. Tapi ini rahasia, jangan sampaikan kepada Presiden Prabowo. Nanti pas pampres dipecat semua. Tidak perlu lagi pengawal. Selamat insya Allah. Begitulah imannya para sahabat. Kita muzakarahkan. Kemudian bagaimana sholatnya sahabat. Apabila sahabat berdiri untuk sholat, seperti kayu ditancapkan di atas bumi. Burung-burung bertengger di kepalanya, bertengger di pundak-pundaknya. Sahabat sholat. Selesai masalah-masalah mereka. Ini kita buat sholat seperti itu. Muzakarahkan sholatnya sahabat. Bagaimana ilmunya sahabat. Bagaimana zikirnya sahabat. Bagaimana ikramnya sahabat. Masya Allah. Sahabat tuh rela istrinya lapar, rela anaknya lapar, bahkan dirinya lapar untuk memuliakan tamu. Datang tamu dari luar kota di masjid Nabi. Nabi SAW perintahkan, coba periksa di rumah istri-istri saya ada enggak makanan. Maka 9 rumah Rasulullah didatangi. Tidak ada makanan dari Rasulullah di rumah istri-istri engkau. Maka Nabi bentangkan takaza. Wahai sahabatku, siapa yang bersedia menerima ini untuk makan di rumahnya, untuk istirahat di rumahnya, ini tamu dari luar kota. Para sahabat nggak ada yang angkat tangan karena waktu itu musim paceklik. Nabi sampai bertanya 3 kali, bentangkan takaza 3 kali, siapa yang siap bawa orang ini ke rumahnya? Akhirnya ada 1 orang dengan ragu-ragu diangkat tangan. Saya ya Rasulullah. Maka dibawa pun orang itu ke rumahnya. Di rumah dia buat sandiwara dengan istri. Dia tanya istrinya, ada nggak makanan? Ini tamu Rasulullah. Istri mengatakan, wahai suamiku, untuk anak-anak kita ini hanya sedikit. Kita sendiri nggak punya makanan. Maka kata suaminya gini, kamu masak, kamu tidurkan anak-anak. Ini istrinya nih sudah sering keluar masturo, jadi udah paham, taat kepada suami. Jadi dia tidurkan anak-anaknya. Kemudian kata suaminya, nanti kalau kami mulai makan, kamu pura-pura betulkan lampu. Tapi matikan. Nah, di sini sering mati lampu bukan karena itu. Di sini banyak makanan melimpah-limpah. Ini kita tidak sempat kelaparan di sini, malah kekenyangan terus di rumahnya Jenderal Sugiarto ini. Ini rumah sahabat. Dimasaklah makanan itu. Anaknya ditidurkan. Tidur betul anaknya, taat juga anaknya. Disuruh tidur dia. Setelah matang, maka dibentangkan supra, diletakkan makanan di situ, didekatkan lampu. Tapi karena alasan lampunya kurang terang, maka diambil lampu itu oleh istrinya, kemudian pura-pura diperbaiki, dipadamkan. Tapi tuan rumah mengatakan, mari bismillah. Ya, makanlah mereka. Tuan rumah ngecap, seolah-olah makan. Tamunya ini karena sudah kelaparan, mungkin sudah 2 hari tidak makan, perjalanan jauh, makan sampai habis. Setelah itu dinyalakan lampu, sudah tidak ada lagi makanan. Subuh tiba,
Mereka pergi ke masjid. Di masjid Nabi bertanya, siapa yang membawa tamu saya semalam? Tamu ini menggigil. Apa? Yang membawa tamu ini menggigil ketakutan. Nggak berani dia menjawab. Karena yang dihidangkan itu tidak ada sop konro, tidak ada soto Banjar, tidak ada, ya hanya sekedar makanan untuk mengganjal perut saja. Di sini ada macam-macam, adalah biskuitnya, adalah risolesnya, adalah kue bugis, macam-macam. Di sana tidak ada. Siapa yang bawa tamu saya semalam? Gak berani dia angkat tangan. Tapi karena Nabi bertanya sampai 3 kali, maka akhirnya dia menjawab, saya ya Rasulullah. Talha menjawab, saya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan kabar gembira sambil tersenyum. Bergembira engkau, gara-gara kamu nih turun ayat dari langit, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Gara-gara kamu nih turun ayat dari langit yang menjelaskan bahwa kamu sendiri, kalian sendiri memerlukan, tapi kalian mendahulukan tamu. Itulah kehidupan sahabat. Begitu banyak cerita-cerita mengenai bagaimana sahabat tuh saling memuliakan satu sama lain. Sampai dikatakan ada kepala kambing datang ke rumah seorang sahabat. Dia berpikir, ini tetangga saya nih pasti lebih memerlukan daripada saya. Maka dia hantar kepala kambing itu kepada tetangga. Tapi tetangganya juga berpikir yang sama. Ini tetangga saya sebelah ini pasti lebih memerlukan daripada saya. Anaknya dia lebih banyak. Dihantar lagi ke rumah sebelah. Yang di sebelah juga begitu. Sampai berputar 7 rumah, kembali lagi kepala kambing itu ke rumah yang pertama. Itulah sahabat. Sampai dikatakan Sayyidina Ali pernah ketahuan itu menangis terseguk-seguk di samping Masjid Nabawi. Ada orang menemukan dia sedang menangis sedih, bercucuran air mata. Akhirnya dipegang-pegang pundaknya, kemudian ditanya, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Terseguk-seguk Sayyidina Ali, dia mengatakan, mungkin aku telah berbuat kesalahan, mungkin Allah telah marah kepadaku. Loh kenapa? Apa salah kamu? Saya pun tidak tahu. Sudah 7 hari ini tidak ada tamu datang ke rumah saya. Sahabat tidak kedatangan tamu ke rumahnya, begitu takut mereka, begitu sedih mereka, sehingga menangis. Kan mereka paham, satu orang tamu datang ke rumah itu bersama 70.000 malaikat. 2 tamu 140.000 malaikat. Ini berapa tamu datang ke rumah Pak Jenderal Sugiharto nih? Laki-laki ada 5, perempuan ada 6, 11. Oh, kali itu banyak. Itu kali berapa malaikatnya itu, ya Allah. Dan dikatakan satu tamu yang datang ke rumah itu, dia akan datang membawa malaikat bersamanya. Kalau dia makan di rumah itu, maka yang dia makan itu jatah rizkinya sendiri. Tapi ketika dia pergi dari rumah itu, maka dosa-dosa tuan rumah dibawa oleh tamu itu. Tidak mungkin jatah rizki seseorang itu tertukar, tidak mungkin. Satu kurma yang tumbuh di Madinah, kalau tertulis nama Mas Singgih di rumah Pak Jenderal Sugiharto, maka kurma yang tumbuh di Madinah itu tidak akan terbang ke Eropa, tidak terbang ke Amerika, tidak terbang ke Australia, terbangnya ke Indonesia. Indonesia ini penduduknya 300 juta, dilewatin semua 300 juta itu. Kurma itu akan datang mempersembahkan dirinya di hadapan Mas Singgi, walaupun di situ ada zakir, tidak akan dimakan oleh zakir, yang makan tuh Mas Singgi. Kenapa? Karena alamat rizki itu tidak pernah salah. Rizki itu tidak pernah salah mencari alamatnya. Orang yang suka salah mencari rizkinya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, usaha kamu mencari rizki dibanding usaha rizki mencari kamu, kamu tidak ada apa-apanya. Kamu cari rizki paling antar
kota, dari sini ke Jakarta, dari sini ke Cakung, dari sini ke Bogor, dari sini ke Bekasi. Dekat-dekat. Tapi rizki itu bisa mencari kamu antar benua, antar provinsi, antar pulau. Masya Allah. Sama dengan kematian. Kata Pak Ismet, sama dengan kematian. Akan mengejar kamu walaupun berada di liang-liang gua-gua batu. Hadirin yang mulia, jadi ini penting. Kita harus memahami bagaimana pentingnya taklim, muzakarah, sifat-sifat sahabat, ikramnya sahabat, dan bagaimana ikhlasnya sahabat. Sayyidina Ali dalam sebuah peperangan, itu musuh sudah terjatuh, pedang Sayyidina Ali sudah berada di leher musuh. Tiba-tiba musuh itu meludahi Sayyidina Ali. Muka Sayyidina Ali kena ludah daripada musuh itu. Kalau kira-kira pedang Pak Ismet di leher musuh sudah terus diludahin muka Pak Ismet, kira-kira apa yang dilakukan? Langsung ditebas. Tapi Sayyidina Ali menarik pedangnya. Orang itu jadi heran. Kenapa kamu menarik pedang? Kenapa tidak jadi membunuh aku? Dia bilang, tadinya aku ingin membunuh aku karena Allah. Tapi karena kamu meludahi saya, maka saya jadi marah. Kalau saya bunuh kamu karena saya marah, itu bukan karena Allah. Akhirnya orang ini malah masuk Islam. Allah. Coba kalau dibunuh jadi mati dalam keadaan kafir. Itulah ikhlasnya sahabat. Nah, ikhlas seperti ini yang kita mau pelajari. Ikhlas seperti ini kita mau pelajari. Dan kita ini berangkat dakwah, Masya Allah, 3 hari, 40 hari, 4 bulan Tashkil. Kalau sahabat dahulu mereka pergi, udah nggak ada tuh namanya pulang ke rumah, pulang kampung halaman. 124.000 jumlah sahabat, hanya sekitar 15.000 yang kembali. Artinya yang ditemukan kuburannya di tanah Hijaz, tanah Makkah, Madinah. Sisanya 110.000 lebih kurang bertebaran di luar negeri. Kuburannya Muaz bin Jabal ada di Yaman, Bilal bin Rabah ada di Damaskus, Abu Ayyub Al-Ansari ada di Turki. 30.000 kuburan sahabat ada di Jordan. Bahkan dikatakan ada kuburan sahabat di Sumatera ini. Mereka ini bertebaran ke seluruh dunia, bukan untuk dagang, bukan untuk kampanye partai politik, bukan. Mereka ini bergerak seluruh dunia membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah yang kita muzakarakan. 6 sifat ini muzakarakan. Kemudian setelah itu tashkil. Kapan ayah berangkat, kapan ibu berangkat, kapan anaknya berangkat. Anaknya masih 2 bulan. Tashkil. Kapan kamu berangkat? Nanti tamat kuliah berangkat 4 bulan. Jadi dia sudah punya niat selama 20 tahun. Dari bayi sudah niat berangkat 4 bulan nanti selepas tamat kuliah atau tamat sekolah. Begitulah kita buat tashkil. Kemudian musyawarah harian. Ini kita buat besok siapa yang halqa Quran, besok siapa yang baca taklim kitabi, besok siapa yang muzakarah 6 sifat sahabat, besok siapa yang taskil. Yang taskil itu yang muzakarah 6 sifat sahabat. Dan besok musyawarah. Dan ada keperluan-keperluan rumah, itu juga dimusyawarahkan. Kalau punya 2-3 anak sedikit pembagiannya, tapi kalau punya 20 anak itu banyak pembagian pekerjaan. Siapa yang mengatur sepatu, membersihkan lantai, mengatur kamar mandi, mengatur kamar tidur, menyapu, mencuci, memasak, itu banyak pekerjaan bisa dibuat. Itu untungnya kalau punya banyak anak. Maka dia yang mulia, inilah 5 amalan taklim rumah yang sangat penting kita buat, meniru taklim yang ada di rumah Nabi SAW, meniru taklim di rumah-rumah sahabat. Pertama, ada halqa Quran, kedua halqa kitabi, ketiga
muzakarah sifat sahabat, keempat tazkir, dan kelima musyawarah. Inilah yang perlu ibu-ibu muzakarahkan, diulang-ulang agar betul-betul menjadi amalan, bukan hanya sekedar menjadi pembicaraan dan muzakarah. Semoga Allah terima insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Alhamdulillah.